Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatu. Saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila adalah fondasi negara yang berfungsi sebagai acuan dalam interaksi sosial, kebangsaan, dan pemerintahan di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dipandang sebagai usul-usul dari segala aturan hukum. Pancasila ini menegaskan posisi Pancasila sebagai hukum tertinggi yang perlu dihargai dan dijunjung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai landasan negara, Pancasila lebih dari sekedar ide tetapi juga merupakan praktik yang mengatur sebagai aspek kehidupan termasuk hukum, politik, ekonomi, dan budaya sosial dan implementasinya. Pancasila bertindak sebagai pengatur dan pemandu bagi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Contohnya dalam sektor pendidikan, Pancasila menuntut penyelenggaraan pendidikan yang berlandasan pada nilai-nilai moral dan karakter bangsa. Pancasila adalah pilihan yang cerdas karena dapat mengatasi keragaman dalam masyarakat Indonesia sambil tetap menghargai perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai landasan negara tidak bertujuan untuk menghilangkan perbedaan, tetapi justru merangkum semuanya dalam satu semboyan yang khas Indonesia yang diungkapkan dengan fras Bhinneka Tunggal Ika dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Hal ini berarti bahwa seluruh warga negara harus mentaati, melindungi, dan menerapkan prinsip-prinsipnya di dalam semua peraturan undang-undang dalam konteks ini. Sebagai landasan ideologi negara Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai tiang kokoh dalam membentuk dan pengelolaan kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dari pengakuan khas luar akan posisinya yang terlihat di berbagai segi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah berkontribusi signifikan dalam merancang sistem hukum, pemerintahan, serta nilai-nilai sosial yang membimbing kehidupan di Indonesia. Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan negara Indonesia, namun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh penerapannya. Salah satunya tantangan utama adalah seberapa besar pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila mempengaruhi kebijakan serta praktik di berbagai sektor, seperti hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Perubahan sosial, proses modernisasi, dan dampak global juga dapat memengaruhi cara Pancasila dipahami dan diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam mendorong kemajuan negara Indonesia, sangat krusial untuk mengenali masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang Pancasila serta untuk meneliti peran, makna, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, studi ini juga ditunjukkan untuk memberikan arahan bagi peningkatan dan kemajuan di masa depan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setelah itu kemerdekaan Indonesia disahkan serta untuk menjaga dan mempertahankan tanah air Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia dan seluruh daerah Indonesia. Maka disusun
kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam sebuah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang diorganisasikan dalam bentuk negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia, yang menunjukkan pemahaman tentang Pancasila sebagai landasan negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengerti konsep Pancasila sebagai landasan negara dan cara penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Pancasila sebagai pondasi negara berasal dari bagian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dirumuskan dalam memorandum DPR GR pada tanggal 9 Juni 1966, menegaskan posisi Pancasila tertuang dalam penerapan MPR nomor 1998 mengenai penguatan Pancasila sebagai atas negara. Pancasila yang dijadikan sebagai landasan negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Kirdi Dupoyodo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang dibangun dan dijaga dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami sebagai kesatuan yang utuh, yang berarti tidak dapat dipisahkan atau dihancurkan dengan mudah. Gerakan yang berlangsung di era Orde Lama menjadikan Pancasila sebagai landasan negara, tetapi dalam perkembangannya ada penurunan dalam penerapan nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila, memunculkan pemikiran seperti globalisasi dan pengaturan paham agama dapat mengikis semangat persatuan dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Dalam kondisi kehidupan seperti ini, diperlukan teori tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa menjadikan pegangan bagi bangsa Indonesia. Misalnya, nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, kesopanan, kerukunan, toleransi, dan cinta tanah air yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Namun dengan semakin kuatnya pemahaman baru, nilai-nilai tersebut bisa memudar seiring itu. Keberadaan suatu negara adalah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang menjadikan pegangan hidup bangsa. Sebuah bangsa akan memiliki pijakan jika pandangan kehidupan jelas sehingga tidak akan goyah dalam menjalankan pemerintahan. Pandangan hidup merupakan aturan dan sejahtera. Pedoman yang jelas tentang pandangan hidup bisa mendukung pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan menciptakan masyarakat yang lebih maju. Penyimpangan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus kembali pada regulasi yang melandaskan Pancasila demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan kepentingan rakyat. Pancasila memiliki nilai-nilai mulia yang perlu dijadikan pedoman hidup agar setiap masyarakat dapat mengedepankan sikap patriotisme dan nasionalisme. Pentingnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila dapat menjadi acuan serta panduan hidup bagi masyarakat dalam setiap aktivitas. Nilai-nilai yang terancam dalam Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nilai-nilai pokok Pancasila mencakup nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa,
nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki peranan penting yang diantaranya adalah Pancasila sebagai paduan hidup, di mana Pancasila berfungsi sebagai dasar dari setiap pandangan yang dianut di Indonesia. Pancasila harus menjadi acuan dalam penentuan keputusan individu dalam menghadapi berbagai persoalan. Pancasila sebagai identitas bangsa, artinya Pancasila harus menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila harus terimplementasi di setiap lembaga, baik organisasi maupun individu yang berada di Indonesia. Pancasila sebagai karakter bangsa yang juga bisa ditafsirkan sebagai identitas yang diberikan oleh Tuhan dan harus kita jaga dalam sila kedua yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita juga manusia dituntut untuk memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama. Contohnya jika terjadi tingkat pencemaran udara yang tinggi di suatu wilayah tertentu, sebagai warga negara yang peduli terhadap lingkungan, kita berkewajiban untuk mengadilkan pencemaran udara demi mendapatkan udara bersih yang dapat kita hirup. Pada sila ketiga yang membahas kesatuan Indonesia, seperti dalam hal-hal yang berhubungan dengan persatuan bangsa, harus diperhatikan aspek-aspek seperti persatuan Indonesia yang merupakan suatu kesatuan bangsa yang menempati wilayah tertentu, serta harus membela dan menghormati patriotisme terhadap suku dan budaya bangsa. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai Konstitusi Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959, Dasar Negara Republik Indonesia tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal sebagai Pancasila. Adapun aturan serta rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar dari negara dan telah menjadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia sejak lama. Pancasila menunjukkan untuk negara, masyarakat, dan individu masyarakat Indonesia. Setiap sila-sila dalam Pancasila saling terkait dan membentuk satu kesatuan untuk memperbaik dari segi peran dan posisinya sebagai dasar negara maupun sebagai paduan hidup bangsa. Istilah kesatuan bulat dalam konteks Pancasila menunjukkan bahwa setiap sila saling mencakup dan memberikan makna terhadap sila-sila yang lain. Sila-sila Pancasila bersifat dinamis, tidak kaku, dengan gerakan yang positif dan harmonis, sehingga bahwa kehidupan bernegara selalu terkait dengan sistem pemerintahan. Keputusan untuk mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI didasarkan pada ketimbangan bahwa negara kesatuan adalah untuk yang telah diterapkan sejak awal berdirinya negara dan dianggap paling mampu untuk menampung persatuan suatu bangsa yang beragam yang ditinjau dari berbagai latar belakang
kesepakatan ini ditegaskan dalam pasal. Dalam proses pengambilan keputusan politik, nilai musyawarah untuk mufakat sila keempat menjadi paduan utama untuk mencapai kesepakatan yang melibatkan sebagai pihak. Praktik ini terrealisasi dalam mekanisme legislatif seperti pembahasan rancang undang-undang yang melibatkan perwakilan masyarakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Selain itu, nilai keadilan sosial, yakni sila kelima, berkontribusi pada kebijakan pemerintahan pembangunan nasional. Program-program seperti pembangunan infrastruktur, meningkat kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan desa mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada terdiskriminasi ini. Sejalan dengan prinsip pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai amanat Pancasila. Pengaruh budaya asing terhadap nilai Pancasila umumnya bersifat merugikan karena dapat mencurangi semangat nasionalisme, mengubah gaya hidup menjadi lebih hedonis dan individualis, serta mengikis kebudayaan lokal. Di samping memasukkan budaya asing yang tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Dalam wawancara mengenai tantangan dan usaha untuk memperkuat implementasi Pancasila sebagai ideologi negara di tengah globalisasi, terhadap beberapa itu pokok, seperti tantangan yang dialami Indonesia serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Salah satu tanggapan utama adalah dampak dari budaya asing dan ideologi internasional. Globalisasi membawa masuk sebagai nilai-nilai dan gagasan asing yang seringkali bertentangan dengan Pancasila, seperti liberalisme dan individualisme yang mengancam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan anak muda yang semakin terpapar budaya global melalui media sosial dan internet. Kesimpulan dari pembahasan tersebut ialah berdasarkan penjelasan materi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara yang tertuang secara konstitusional dalam kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga berfungsi sebagai ideologi, pandangan hidup, sumber hukum utama, serta semangat dan identitas bangsa Indonesia. Seluruh sistem hukum, kebijakan pemerintahan, dan administrasi negara pada dasarnya harus dilandaskan nilai-nilai Pancasila agar tujuan negara, yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.